Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, ini kita sudah masuk ke hari keberapa? 12 ya, di bulan Ramadan ini. Artinya kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Kira-kira pertanyaan awal, apa yang sudah dilakukan di sepertiga ini? Apakah sudah banyak yang kita lakukan? Apakah tiba-tiba terasa, loh kok sudah sepertiga? Sebetulnya apa yang sudah kita lakukan? Kalau kemudian kita berpikir bahwa wah, Ramadan ini kok cepet ya, artinya ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurangnya adalah pada bagaimana kita merencanakan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini bulan yang sangat mulia sekali, di mana kemudian banyak sekali pahala-pahala yang ada. Akan sangat sayang sekali kalau kemudian kita melewatkan begitu saja. Untuk itu marilah sejenak kita melihat kembali bagaimana cara kita bisa melatih ini semua. Bagaimana cara kita menjadi lebih baik untuk menghargai waktu. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa celakalah orang yang mereka mendapatkan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan apapun dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang kemudian keluar itu tidak mendapatkan apa-apa? Masuk seperti itu, keluar seperti itu, ya seperti bulan-bulan biasa. Yang ada itu cuma menahan lapar dan dahaga. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Artinya kita bisa menjadi orang yang celaka ya. Kemudian ya, kalau dilihat sebetulnya itu kita itu ada 30 hari Ramadan ini. Satu harinya ada 24 jam. Semua pasti sama. Tidak ada yang kelebihan 1 menit, tidak ada yang kurang 1 menit, sama semua. Nah, dari 720 jam, kira-kira waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah itu berapa banyak kan? Kalau Anda hanya menggunakan untuk sholat saja, ya sudah, sholat ditambah setelah itu zikir Pak, oke. Kalau sholat dan zikir itu artinya Anda hanya menghabiskan, anggap 20 menit kali 5, 100 menit. Dari 720 jam, 100 menit itu berapa persen toh? Ternyata hanya 1,6 jam atau 7% saja. Artinya 93%-nya kemana itu? Kalau dilihat per hari, sebetulnya ada 9 jam yang bisa kita manfaatkan. Nih, 9 jam. 9 jam itu mau dipakai apa? Kalau Anda pakai untuk hobi saja, itu pasti nanti rasanya kayak tidak cukup. Yang suka ngegame itu 2 jam Pak habis saya. Saya mau belajar Pak, oke, mau belajar. Begitu buka laptop, yang pertama dibuka apa? Email. Setelah buka email apa? Waduh, kok ada yang menarik ya? Browsing dulu sebentar. Ternyata browsingnya tidak sebentar, lama. Nah, ini yang kemudian kita termasuk orang-orang yang terlena kalau kemudian hanya menggunakan 7% saja untuk beribadah ya. Oke. Artinya di sini kita perlu namanya POLC atau Planning, Organizing, Leading and Control. Kita perlu memanfaatkan, memanage waktu kita sebaik-baiknya.
Sudah banyak orang-orang yang kemudian berusaha membuat definisi dari manajemen waktu, baik dari Atkinson, Forits, Akram maupun Widya Stuti. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana Anda merencanakan waktu Anda, membuat kendali atas waktu Anda, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini sudah belum? Yang ada sekarang kondisi Anda seperti ini, atau Anda yang kemudian dikendalikan oleh waktu? Kalau Anda dikendalikan oleh waktu, artinya Anda tidak sadar, kok tiba-tiba sudah pagi ya, kok tiba-tiba sudah malam. Ini termasuk tanda-tanda Anda dikendalikan oleh waktu. Tapi kalau Anda mengendalikan dengan waktu, itu artinya apa yang Anda kerjakan, misalnya, saya jam segini, ini yang harus saya lakukan. Saya lakukan berapa lama? 30 menit, 1 jam. Ini Anda yang menguasai waktu, Anda yang mengendalikan waktu. Jangan sampai terbalik nanti. Prinsipnya itu hanya ada 4 sebetulnya. Tahu tujuan, goal, tahu prioritas, Anda harus bisa fokus dan lakukan sekarang. Ini prinsipnya seperti ini. Dan yang tak kalah adalah harus bisa fleksibel dan enjoy. Saya tidak tahu Anda nanti termasuk tipe yang mana terhadap waktu. Tapi ini yang tolong diingat, bahwa sebisa mungkin Anda tahu tujuan, Anda tahu prioritas, Anda tahu bisa fokus dan dilakukan sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya mau belajar, tujuannya Anda datang ke sini apa? Anda mau menyelesaikan S1, silahkan. Artinya apa? Ketika Anda tahu tujuan, Anda bisa men-set prioritas. Kalau tujuannya menyelesaikan S1, ya prioritasnya jangan nge-game dulu, jangan keaksikan dengan hobinya dulu, mereteli motor dan sebagainya, atau hiking dan sebagainya. Sesuaikan dengan prioritas Anda. Nah, ini sekarang Anda termasuk tipe yang mana terhadap waktu? Apakah Anda tipe yang termasuk procrastinator? Procrastinator itu yang suka nunda-nunda. Banyak Anda yang seperti ini. Misalnya mau belajar, waduh nanti aja wis, saya masih main Mobile Legends 1 game aja dulu, ternyata kalah, mulai lagi nanti. Ini namanya procrastinator. Jadi dia suka menunda-nunda. Atau Anda termasuk yang ini, terjebak gaya hidup, sulit mengatakan tidak. Temennya ngajak, ayo dinner. Begitu selesai dinner, ayo cangkruan, ngopi-ngopi segala macam. Ini gaya hidup ini. Ini termasuk yang sini? Enggak pak, saya tipe yang sempurna. Sempurna itu apa? Menyelesaikan semuanya ya sempurna. Bahkan kemudian Anda mau masang figura-figura, Anda niat untuk mendesain kamar Anda, terus ada figura-figura, Anda tata di situ. Pas nata itu, loh kok menclek ya, kurang 5 cm, dibetulkan lagi. Begitu betulkan itu ketabrak kucing, menclek lagi, enggak selesai-selesai nanti. Ini yang dimaksud dengan sempurna. Ada lagi yang seperti ini. Kalau yang time juggler itu adalah orang-orang yang populer, favorit, ya, suka banyak follower. Artinya apa? Hari ini ditelepon, besok main ya, oke. Paginya, besoknya ditelepon, ayo sama orang lain main yuk, oke. Artinya di satu waktu yang sama kegiatannya banyak. Selama Anda tidak bisa membagi diri, Anda kan memang tidak bisa membagi diri kan, pasti ada di antara janji itu yang tidak tertepati. Ini yang dinamakan dengan time juggler.
Yang terakhir, belum. Yang lain itu adalah sikap yang ya sudah, nggak ada perencanaan, mau ini ya ini. Ada orang seperti ini. Mau ditanya, kamu mau ngapain? Nggak tahu. Nanti malam apa? Nggak tahu. Ya sudah, inginnya apa pada waktu itu yang dilakukan. Itu namanya type A atau when time comes. Kemudian yang terakhir itu adalah yang gila kerja. Anda termasuk yang ini bukan? Gila kerja itu apa yang kemudian Anda lakukan, ya sudah, workaholic Anda. Pekerjaan itu ketika Anda di kampus, yang menjadi tugas kampus Anda bawa ke rumah. Bukan tugas rumah ya, beda ya. Tugas kampus harusnya dikerjakan di kampus, Anda bawa pulang. Itu Anda termasuk yang workaholic ini. Biasanya bapak-bapak dosen itu yang sering itu. Koreksian dibawa pulang. Habis itu besoknya dibawa ke kampus lagi. Enggak. Nah, ini adalah beberapa teknik untuk manajemen waktu. Ada yang sudah pernah pakai ini? Nih, ada banyak, ada 6 paling enggak. Ada yang sudah pernah pakai? Kalau Anda mau, silahkan nanti buka di HP, mudah. Begitu Anda buka HP, lihat aplikasi, silahkan Anda cari, banyak ini. Yang paling banyak itu biasanya adalah Pomodoro. Tahu kayak aplikasinya Pomodoro? Pomodoro itu aplikasi yang kemudian Anda tidak bisa buka chat, Anda tidak bisa buka yang lain selama 60 menit. Misal Anda set 60, maka Anda fokus di situ mengerjakan itu selama 60 menit. Ini Pomodoro. Ada lagi yang namanya Kanban. Kanban ini teman-teman industri ini sudah sering menggunakan. Kanban itu adalah Anda, nah ini kayak yang di gambar ini Kanban. Apa yang mau dilakukan, apa yang sedang dilakukan, progres, dan apa yang sudah selesai. Ini dibuat seperti ini. Jadi Anda tahu to-do list Anda itu apa saja. Ada yang menggunakan SMART goal. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi diatur benar-benar. Ada yang membuat bojo. Bojo itu paling simple, buat checklist. Saya mau ngapain? Jadi dikasih buletan, dikasih centang, itu sama aja. Intinya adalah checklist. Oke, yang lain apa? Ada Pareto. Biasanya orang-orang sebutnya Pareto diagram dengan aturan 80-20. Sebisa mungkin effort Anda misalnya 20% untuk menghasilkan 80 hasil outcomes. Ada time boxing. Time boxing ini adalah orang-orang yang sangat sibuk. Pernah Anda merasa waktu 24 jam tidak cukup? 7 hari tidak cukup? Silahkan mencoba time boxing. Time boxing itu artinya apa? Anda punya to-do list. Waduh Pak, begitu saya buka to-do list saya ada sekitar 20 yang harus saya lakukan satu hari itu. Tidak mungkin bisa semua. Maka yang Anda lakukan adalah time boxing. Time boxing itu pekerjaan A atau item A diatur 30 menit. Selanjutnya pekerjaan selanjutnya diatur 40 menit. Begitu 30 menit selesai, tidak selesai, geser ke yang satunya. Ini yang dinamakan dengan time boxing. Ini juga biasa dipakai untuk orang-orang sibuk. Intinya tadi ada 3. Memanage waktu. Jadi sebisa mungkin Anda menggunakan secara efektif dan efisien. Mati Pak. Tes. Siap. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana Anda bisa membuat dengan efektif dan efisien. Ini yang pertama. Yang kedua, itu tadi susun prioritas. Jadi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan paling awal. Yang kemudian kalau dia tidak selesai, maka dampaknya yang jelek itu banyak sekali. Ini menjadi prioritas.
Yang ketiga, nah ini HP itu sudah bisa sebetulnya Anda gunakan. Mau pakai HP silahkan, ada yang pakai jam khusus silahkan, ada yang pakai perlengkapan komputer silahkan, banyak sebetulnya. Ini Anda harus bisa memanfaatkan dengan baik. Artinya tolong Anda selesaikan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Contohnya apa? Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ini Anda sekarang ini termasuk muda. Kalau tua itu kayak saya gini, kayak Pak Redi itu tua gitu. Nggak nganggep muda kan ya Pak Redi ya? Ya. Jadi yang muda-muda ini mumpung muda, manfaatkan waktu itu. Yang kedua apa? Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakit. Tapi kadang-kadang orang itu nggak menyadari kalau dia sehat sebelum dia sakit. Itu yang repot. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan yang nomor 4 ini yang penting, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sekarang dilihat saja ke diri masing-masing. Anda termasuk yang punya masa luang atau enggak? Punya? Atau sudah sibuk? Sibuk itu pekerjaan enggak ada habis-habisnya, waktunya kurang. Tapi kalau Anda punya waktu untuk berleha-leha, santai-santai, itu artinya masa luang Anda masih banyak. Jadi tolong itu segera dilihat kembali. Kemudian, nah ini ada banyak software. Ada yang sudah pernah pakai ini belum? Google Calendar. Wah, di HP itu semua ada itu Google Calendar. Microsoft Planner itu juga membantu Anda. Nih. Jadi kalau saya sendiri hampir semua ini saya sudah coba untuk cari yang kira-kira bagus itu apa. Dan ini masing-masing berbeda saya yakin. Ada yang suka pakai produktif. Ada yang tahu produktif? Belum? Silahkan nanti coba. Ada yang pakai Forest. Nah ini yang saya paling suka Forest. Forest itu aplikasi di iOS. Aplikasinya kayak Pomodoro. Jadi kita membiarkan HP kita dalam waktu 60 menit misalnya, maka akan tumbuh digital pohon. Kalau kita memang bisa fokus, pohon itu bisa tumbuh betul-betul jadi pohon. Kalau kemudian tidak sampai 60 menit kita sudah lihat HP, waduh ada chattingan penting ini, tidak jadi dia. Anda tidak bisa membuat hutan, tidak bisa membuat kebun. Seneng rasanya kalau bisa membuat hutan. Saya dulu itu pakai ini. Ada kemudian aplikasi Trello. Trello itu hampir sama dengan produktif intinya. Jadi itu yang kemudian bisa Anda lakukan. Banyak sebetulnya. Nah ini adalah langkah manajemen waktu. Ini sampai sekarang pun saya gunakan. Apa yang dilakukan? Yang pertama itu Anda buat to-do list. Jadi saya sebelum tidur masih di ngantuk-ngantuk itu saya biasanya buka HP, melihat, ngecek yang sudah saya lakukan hari ini apa, yang belum apa. Jadi sebelum Anda tidur, Anda cek to-do list Anda hari ini sudah terselesaikan atau belum. Kalau belum, apa yang Anda lakukan? Anda perkirakan besok bisa enggak ya saya selesaikan. Jadi harus membuat smart ini tadi. Ketika Anda membuat to-do list, pasti yang muncul itu banyak, saya yakin. Mulai dari pingin nyoba makanan apa, pingin ngerjakan apa, pingin belajar apa, banyak. Maka yang perlu Anda lakukan apa? Anda buat ini, importance dan urgent. Jadi antara yang kemudian betul-betul penting buat Anda dan yang betul-betul mendesak buat Anda, ini yang dahulukan. Jangan kemudian enggak penting ini tapi mendesak, ya urutannya jadi terakhir, bukan terakhir ya, di bawahnya prioritas. Utamakan betul yang importance, jadi yang di atas ini,
dan yang di sebelah kanan yang high urgency-nya itu menjadi critical activities. Jangan yang didulukan yang mana, yang pojok kiri bawah, distraction-nya atau gangguannya. Tapi ini yang terbanyak biasanya, distraction atau gangguan itu paling banyak. Nih. Atau kemudian ada yang important goals, itu importannya gede, besar, tapi urgensinya masih nanti-nanti. Ada yang berbentuk interruption, jadi gangguan yang langsung. Kemudian setelah Anda buat antara prioritas dan urgensinya, Anda harus mengetahui deadline. Deadline-nya diatur sesuai dengan karakter dari diri masing-masing. Deadline-nya kapan? Anda termasuk mahasiswa yang ini enggak ya? Mahasiswa yang sama dosennya, Mas, Mbak, ini tugas dikumpulkan minggu depan. Kira-kira Anda ngerjakannya termasuk yang kapan? Begitu tugas diberikan malam itu ngerjakan? Ya? Enggak. Begitu dikasih tugas, ya sudah besok tak kerjakan Pak. Enggak. Yang selesai, yang biasa dilakukan apa? Dikumpulkan minggu depan, dilaksanakan minggu depan. Mau bisa dilaksanakan minggu depan kok mau dilaksanakan sekarang Pak, ya itu yang salah ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin lakukan. Anda pernah merasa enggak pekerjaan yang Anda lakukan dengan terburu-buru karena mau deadline dengan yang Anda senggang, kira-kira hasilnya lebih bagus yang mana? Pasti yang senggang, ya kan? Buru-buru itu loh, nomor soalnya ada 6. Karena ngerjakannya buru-buru, waktunya habis. Oh jam 6 ini harus selesai. Baru selesai nomor 5. Wis, enggak sempat ngecek yang awal-awal. Padahal yang ditulis soalnya salah. Kalau Anda ngerjakan itu sebelumnya, itu Anda bisa ngecek dulu. Anda bisa mencari jawaban yang terbaik. Tapi jarang itu seperti itu. Nah itu yang harus Anda rubah. Jadikan deadline itu bukan betul-betul deadline. Ini kata kuncinya. Kalau deadline-nya minggu depan, deadline kepada diri Anda sendiri ya kapan? 2 hari, besok lusa. Dengan itu nanti Anda akan terpacu untuk melakukan yang terbaik. Selain terpacu melakukan yang terbaik apa? Anda akan dianggap rajin. Sekarang kalau Anda tanya teman Anda, ayo coba, yang menyelesaikan tugas yang dikumpulkan minggu depan, besok lusanya siapa? Paling bisa dihitung orang Mas, dihitung jari. 1, 2, 3, 5 aja kebanyakan biasanya ya. Itu teman-teman yang rajin. Apa Anda tidak pingin tergolong teman-teman yang rajin gitu? Begitu ditanya itu, Fauzan selesai enggak? Oh, belum. Siapa yang selesai? Ahmad. Oh, kan seneng itu rasanya. Anda selesaikan lebih awal daripada waktunya. Nih, do it now and be ease. Saya termasuk orang yang seneng kalau kemudian apa-apa yang di kepala saya itu sudah habis semua checklistnya. Jadi sebisa mungkin, ya ini ya, saya termasuk yang kalau saya sebagai wakil dekan sekarang, kalau saya kembali ke ruangan ini banyak tanda tangan ya Mas Andi ya. Saya berharap semua tanda tangan sebelum saya pulang itu tertanda tangan. Karena saya ingin tidur nyenyak. Nggak pingin kemudian kepikiran, waduh belum ini, belum itu. Karena apa? Sekali lagi, sebelum saya tidur, biasanya yang saya lihat apa? To-do list saya sudah sejauh apa. Saya termasuk orang yang kecewa kalau kemudian dari sekian banyak to-do list hanya selesai 1. Sayang itu waktunya itu. Dan yang terakhir adalah beri penghargaan kepada Anda kalau semua to-do list Anda selesai.
Misalnya hari ini Anda punya 6 to-do list, 6 yang harus Anda kerjakan, dan Anda selesai semua. Sekali-sekali rewardlah diri Anda. Rewardnya apa? Ya macam-macam, tergantung Anda pinginnya apa. Pingin makan enak, silahkan makan enak. Pingin tidur lebih lama, silahkan. Ini adalah bagaimana Anda menjaga kesehatan mental Anda. Soalnya orang yang kemudian tidak memperhatikan kesehatan mental itu stres, Mas. Kalau stres itu apa-apa tidak akan selesai. Kerjaan apa-apa itu tidak akan ada yang selesai. Tugas cuma 2 soal itu tidak selesai-selesai kalau Anda stres. Maka itu sebisa mungkin jaga kesehatan Anda. Salah satunya adalah dengan memanage waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ini adalah contohnya, ini ya. Jadi ada beberapa langkah teknis untuk membantu Anda sukses Ramadan. Saya tidak tahu ini sudah Anda jalankan atau belum. Yang pertama, seharusnya ini dibuat sebelum Ramadan tiba. Anda buat dulu Anda ingin apa, goal Anda apa, tujuan Anda apa. Saya ingin khatam Pak. Oh silahkan. Mau khatam berapa kali? 4 kali. Oh silahkan. Mau khatam 10 kali juga silahkan ya. Kemudian apa yang perlu Anda lakukan? Jadi tadi saya ingin khatam 4 kali. Saya ingin tahajud 10 rakaat setiap hari. Saya ingin silaturahim dengan keluarga-keluarga saya. Itu dulu Anda buat di awal. Kalau Anda tidak buat, biasanya Anda akan terlupa. Jadi apa-apa yang mau Anda lakukan itu Anda lupa biasanya. Kemudian usahakan membuat target secara detail. Ya tidak detail-detail banget, tapi paling tidak Anda sudah punya gambaran. Hari ini mau apa yang Anda lakukan. Hari ini mau selesai berapa surat. Kalau Anda memang mau khatam. Jangan kayak tadi, deadline-nya masih 30 hari lagi Pak. Oh ya sudah, saya khataman itu nanti 30. Akhirnya apa? Hari terakhir Anda ngaji terus dari pagi sampai malam ya. Akhirnya nggak silaturahim sama sekali dengan orang-orang. Jadi bisa kok Anda itu mengatur waktu dengan baik ya. Jadi buat secara detail apa yang mau Anda lakukan, berapa juz. Kemudian juga kegiatan silaturahimnya. Coba bayangkan, oh saya mau silaturahim dengan 20 orang Pak. Oh Ramadannya masih lama kok, masih 30 hari. Saya cicil dulu lah, seminggu sekali. Akhirnya apa? Hari terakhir itu butuh silaturahim ke 10 orang. Oh bayangkan, ya kalau deket-deket, kalau jauh-jauh bisa Anda jadi drivernya Gojek sekalian nanti. Kemudian mulai dilaksanakan. Jangan khawatir kalau perlu ada revisi. Jangan menjadi orang yang anti terhadap fleksibilitas. Loh pernah loh Mas, saya termasuk ini. Saya termasuk orang yang kemudian dulu ya punya rencana, kalau nggak jalan itu getun, nesu, jengkel. Saya punya rencana jam 6 saya harus selesai ini, sehingga jam 7 saya bisa ini, jam 8 bisa ini. Nggak jalan. Saya dulu itu termasuk orang yang jengkel kalau itu nggak terlaksana. Tapi nggak perlu seperti itu sebetulnya. Yang perlu dilakukan apa? Fleksibel. Kalau memang tidak terjadi, ya sudah, siap dengan rencana selanjutnya. Jangan memaksakan diri. Kemudian efisiensi setiap menit. Ingat, waktu itu adalah emas. Jadi sebisa mungkin optimalkan dengan baik waktunya ya. Saya yakin sebetulnya Anda itu bisa mengoptimalkan waktu. Cuman terkadang yang datang adalah masalah malas. Benar ya.
Bisa kok. Anda teorinya tahu. Cuman malesnya itu ternyata lebih besar dari teori. Apalagi kalau kemudian Anda punya hobi. Wah, kalau sudah ketemu hobi, namanya waktu itu sudah tidak sadar sudah. Saya pingin baca pingin nonton anime Naruto, Boruto, 1 episode saja. Waduh, kok asik ya. Lanjut. Tahu-tahu sudah malam. Ya. Jadi kalau bisa Anda memang harus mengefisiensi setiap waktu ini dengan baik. Ya. Kemudian ya, menggunakan waktu seefisien mungkin. Jadi tadi itu masalah dengan kegiatan, sekarang ini dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Bukan hanya dengan pahala dan sebagainya, tapi beda dengan fisik. Ya. Tidak semua orang begitu imsak puasa dimulai dengan sekarang mau buka itu kesehatannya sama. Kalau Anda selesai imsak itu ya, puasa, itu Anda mau diminta naik tangga 5 lantai kuat. Tapi coba sekarang sudah mendekati buka seperti ini, biasanya yang banyak lemes. Ini sama, kalau Anda mau belajar ketika Anda sudah posisinya lapar sekali, itu kira-kira masuk enggak? Enggak. Yang kebayang apa? Kebayang itu nanti takjilku apa ya? Yang kebayang nanti es campur itu rasanya gimana ya? Ini yang senyum-senyum ini berarti sudah mulai kebayang ini berarti. Ya. Saya juga tidak tahu loh Mas, nanti takjilnya apa, itu Pak Reddy itu yang nyiapin itu. Nanti kalau ada request Pak Reddy berarti. Nah ini Anda ketika bulan puasa Anda harus tahu kondisi-kondisi seperti ini. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang butuh energi besar itu di akhir. Di akhir mendekati Anda berbuka. Itu banyak tidak jalannya nanti. Jadi Anda harus bisa efisien. Yang keenam itu adalah pendelegasian. Jadi bagaimanapun juga istilahnya tangan Anda itu hanya 2. Anda mau mengerjakan banyak sekali kegiatan, tapi kalau Anda hanya seorang diri tidak akan banyak selesai. Ada yang sudah mulai pendelegasian? Banyak. Pendelegasian dibedakan ya dengan nyuruh-nyuruh ya. Kalau nyuruh-nyuruh banyak, wah jangan. Ayo maju-maju, kasih space untuk teman-teman yang di belakangnya. Kasihan nanti. Ayo maju. Nah Bapak, saya tidak ada yang saya tanya-tanya kok. Tidak usah khawatir. Oke. Jadi sebisa mungkin delegasikan kegiatan Anda apabila dimungkinkan. Di sini ada yang menjadi pengurus himpunan? Ada pasti. Oh, pengurus himpunan masih ya sibuk ya Mas? Biasa aja Pak. Kalau Anda pengurus himpunan, misalnya ketua, saya dulu pernah jadi sekretaris umum. Kegiatannya banyak itu. Oh, Masnya sekretaris umum? Oh, berarti sama kita Mas ya. Berarti nanti kamu 20 tahun lagi mungkin di sini Mas. Amin. Ya. Itu kalau kemudian semua program kerja dilaksanakan sendiri, rambutnya cepat habis kayak saya nanti Mas. Jadi kalau bisa itu memang didelegasikan. Tidak harus semua itu dikerjakan sendiri. Anda bukan Superman. Yang perlu adalah super team. Di dalam teamwork itu Anda perlu semua untuk berkontribusi. Jangan hanya 1 orang, 2 orang, tidak. Anda butuh banyak orang.
Jangan seperti Pak Suluh. Pak Suluh itu apa-apa dikerjakan sendiri. Makanya rambutnya sama habisnya kayak saya. Tidak apa-apa ya Pak Suluh ya. Kalau Pak Redi ini didelegasikan terus kayaknya. Oh ya, Pak Rudi juga ya. Kalau Pak Anggara tidak berani saya Pak ya. Ya. Kemudian pertama dan terakhir adalah berdoa. Jadi tolong Anda awali dengan doa, akhiri dengan doa. Agar apa? Agar barokah. Jadi yang paling Anda perlukan adalah barokah. Apa-apa yang Anda jalankan dengan barokah akan sampai ke dalam hati. Apa yang Anda lakukan meskipun kemudian aduh ini bukan buat saya, sudah diikhlaskan. Berdoa di awal, akhiri dengan doa. Agar apa? 4 menit lagi. Oh ya, 40 menit. Oh 4. Saya kira nanti sampai Isya kita. Nah, ya. Nah ini yang kemudian tolong itu dijaga agar Anda bisa barokah. Nih ya. Nah, pas habis kan Pak? Oh iya, saya tahu soalnya Pak Redi minta. Saya sebetulnya cuma satu ini ya teman-teman ya semua. Saya punya pesan satu dan saya yakin ini juga termasuk majelis yang indah untuk disampaikan. Anda ada kalanya Anda akan merasa capek. Ada kalanya Anda merasa lelah. Jadi kegiatan ini, ada yang sudah 4 tahun di sini? Belum? Ada? Oh enggak Pak, saya enggak 4 tahun Pak. Berapa tahun Mas? 7 tahun. Oh itu berarti lebih lelah lagi. Saya dulu pernah mengalami masa-masa ketika saya S2. Nih, saya di Australia waktu itu, jauh dari keluarga. Kalau pulang enggak bisa jalan kaki ke Malang, enggak nyampe. Jadi saya tidak ada keluarga segala macam. Saya pernah menemui fase-fase di mana saya lelah, capek. Saya ingin berhenti. Ditambah apa? Pada waktu itu saya fail satu subjek, namanya accounting for managers. Lah orang teknik kok disuruh akuntansi, ya tidak paham saya. Waktu itu nilai lulus itu 59, saya dapat angka 58. Saya kontak sama profesornya, Bu, tapi manggilnya enggak Bu ya, Mem gitu ya. Saya waktu itu pas pulang ke Indonesia, kakak saya menikah. Saya bilang, Mem, nilai saya kurang 1 poin, boleh enggak saya diluluskan? Baik, nanti jam 5, saya nelponnya jam 3, ketemu sama saya kasih tugas tambahan. Gimana caranya ketemu? Saya di Indonesia, dia di Australia. Pas hari itu juga ada tsunami di Aceh. Masih ingat ya? Tahun berapa? 2011 kalau tidak salah. Sehingga penerbangan itu juga terganggu, tidak bisa. Akhirnya saya fail satu subjek. Jadi saya itu sudah merasa males di sana itu untuk semester berikutnya. Ketika saya lelah, yang saya lakukan apa? Saya duduk di meja belajar saya. Semua di kos-kosan punya ya, di kamar ya. Ada? Kalau tidak ada kasih tahu saya carikan nanti meja belajar. Di meja belajar saya dilalah itu apa bahasa Indonesianya? Tak sengaja. Wah, kayak judul lagu ya, tak sengaja. Tak sengaja itu memang saya naruh foto. Foto yang saya taruh apa? Foto saya dengan orang tua. Posenya senyum. Seneng kan kalau foto meskipun dilihat orang senyum kan kita senyum ya. Fotonya senyum. Akhirnya apa? Saya teringat orang tua. Dan detik itu saya teringat apa? Saya teringat tujuan saya pertama kali, tujuan awal saya untuk S2. Apa? Membanggakan, membahagiakan orang tua. Saya tidak ada tujuan lain. Saya mengikuti kehendak orang tua saya waktu itu. Dan apa? Kira-kira kalau saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda sudah bisa membalas jasa orang tua Anda ke Anda belum? Belum. Bahkan secuil pun belum, Mas.
Saya yang sudah setua ini, umur saya itu 24. Oh, nggak ada yang percaya kan? Oh, senyum semua, nggak ada yang percaya. Dibalik Mas 42. Saya belum sedetik pun merasa saya sudah bisa membalas jasa orang tua saya. Meskipun orang tua saya sekarang tinggal sama saya. Orang tua saya ya istilahnya ya kalau bisa saya bantu, saya bantu. Tapi saya tidak merasa. Maka apa? Maka yang bisa Anda lakukan di saat Anda saat ini, kalau Anda bayari orang tua kira-kira sudah bisa belum? Belum. Belikan motor orang tua? Belum, apalagi mobil. Maka yang bisa dilakukan apa? Membuat orang tua Anda senang. Mudah loh caranya. Contohnya apa? IPK Anda 4. Oh, yes. Orang tua mana yang tidak senang? IPK kamu berapa? 4 Pak. Wah, itu sekampung itu dikasih tahu semua loh Mas. Iya. Ya sudah, tidak usah 4, 3,5 saja itu orang tua sudah bangga. Orang tua sudah senang. Apalagi Anda lulus 8 semester tepat waktu. Jangan jadi yang lama-lama. Enggak Pak, saya di sini dibiayai negara sampai 14 semester. Saya maksimalkan Pak. Oh, itu efisiensi waktu. Bukan itu efisiensi waktu. Anda selesai 4 tahun. Syukur-syukur bisa selesai 3,5 tahun. Syukur-syukur bisa selesai 2 tahun. Enggak, itu DO. Ya. Jadi selesaikan semaksimal mungkin sebisa Anda. Apa Anda sudah melakukan itu? Kalau Anda belum, sekarang saatnya. Mulai hari ini camkan ke diri Anda bahwa Anda bisa. Anda bisa membanggakan orang tua Anda. Saya yakin ketika nanti Anda wisuda, tidak ada orang tua yang merengut, waduh rek anakku wisuda. Tidak ada. Yang ada diinfokan ke semua bahwa Anda wisuda. Soalnya apa? Bangga. Masa orang yang menginformasikan ke yang lain tidak bangga? Bangga. Jadi itu ya, titipan dari saya, tolong Anda banggakan orang tua Anda, tolong Anda bahagiakan orang tua Anda sesuai dengan kapasitas Anda saat ini. Insya Allah apa yang Anda jalankan untuk orang tua Anda akan menjadi barokah untuk Anda, akan menjadi hal-hal yang memberatkan pahala Anda di dunia akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan menjadi orang yang membuang-buang waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa